Malam merayap perlahan ketika hujan mulai membasahi atap rumah Roy Suryo. Suara rintik air yang jatuh ritmis memadukan diri dengan gelegar petir di kejauhan. Di ruang kerjanya, lampu meja memancarkan cahaya hangat yang menyorot tumpukan buku tua serta dokumen berserakan di permukaan meja kayu panjang. Roy duduk sendirian, menelusuri file digital yang sejak pagi membuatnya terpaku di kursi. Hari-harinya terasa monoton, namun entah mengapa malam itu membawa suasana tidak biasanya, seakan ada sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul dari balik kegelapan. Saat ia berniat mematikan komputer dan beristirahat, suara ketukan lembut terdengar dari arah teras. Tidak ada pesan masuk, tidak ada janji pertemuan, dan jarang ada tamu datang pada jam seperti itu. Rasa ingin tahunya memaksanya bangkit dan berjalan pelan menuju pintu. Ketika membuka pintu, ia mendapati teras rumah kosong. Hanya hembusan angin malam yang lembab dan bau tanah basah yang menguar. Namun sebuah kotak berwarna coklat tergeletak rapi di lantai, tanpa alamat pengirim, tanpa logo kurir, seolah muncul begitu saja. Kotak itu memberi kesan ganjil. Roy membawanya masuk, menutup pintu perlahan agar angin tidak masuk terlalu banyak. Sambaran petir sesaat menerangi ruangan, membuat bayangan furnitur tampak seperti potongan adegan dari film investigasi klasik. Dengan cutter kecil, Roy membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat satu amplop putih tersegel erat dan secarik kertas bertuliskan, "Perhatikan baik-baik." Kalimat itu terasa seperti pesan rahasia yang sengaja ditujukan hanya untuk dirinya. Setelah menarik napas, ia menyobek segel amplop. Isinya selembar foto berkualitas sangat tinggi, potret sebuah ijazah dengan cap lembaga dan tanda tangan resmi. Tampak biasa di permukaan, tetapi ada aura janggal yang memancing insting analitis Roy. Ia meletakkan foto itu di bawah cahaya lampu kerja, mengambil kaca pembesar, lalu meneliti setiap detail. Garis huruf terlihat terlalu rapi, terlalu halus, dan terlalu modern untuk sebuah dokumen yang seharusnya kuno. Keraguan itu mengguncang pikirannya. Roy kemudian menyalakan komputer kembali dan memindai foto tersebut ke perangkat lunak analisis digital. Dalam hitungan detik, muncul pola piksel tak wajar, seperti hasil pengeditan halus yang menyamarkan lapisan baru di atas dokumen lama. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika ia memperbesar salah satu huruf hingga ribuan %, ia terpaku. Bentuk tipografi yang muncul bukan gaya pengetikan era lama. Identitas font itu tidak cocok dengan tahun yang tercantum dalam dokumen. Ada ketidaksesuaian yang tidak bisa diabaikan. Hening malam tergantikan oleh pusaran pertanyaan di kepalanya. Siapa yang mengirim foto itu? Apa tujuannya? Mengapa kepadanya? Malam hujan yang semula biasa berubah menjadi awal dari sebuah teka-teki besar, teka-teki yang tanpa disadari akan menyeret Roy ke dalam pusaran peristiwa yang jauh lebih rumit daripada yang bisa ia bayangkan. Hujan belum mereda ketika Roy kembali menatap layar komputer yang menampilkan hasil pembesaran dokumen misterius itu. Cahaya monitor yang memantul di wajahnya memperlihatkan ekspresi kebingungan bercampur rasa penasaran yang menebal. Setiap detail huruf yang ia amati justru menambah lapisan teka-teki baru. Ia menggeser slider pembesaran hingga mencapai tingkat ekstrim, meneliti bentuk pinggir huruf yang tampak terlalu bersih. Untuk dokumen berusia puluhan tahun, seharusnya ada ketidaksempurnaan alami akibat proses pencetakan lama. Namun di sini, garisnya justru tampak seperti produk teknologi modern. Roy membuka laci meja dan mengambil buku referensi font tua yang biasa ia gunakan untuk membandingkan tipografi. Ia membolak-balik halaman lusuh itu, berusaha menemukan kecocokan. Namun semakin ia mencari, semakin yakin bahwa jenis huruf dalam foto itu bukan teknologi era mesin tik. Dengan cepat ia membuka folder digital berisi arsip dokumen pendidikan dari berbagai tahun. Ia membandingkan karakter huruf, mengamati bentuk lengkungan, ketebalan garis, hingga jarak antar karakter. Semuanya tidak sejalan dengan contoh asli dari periode serupa. Perbedaan kecil itu justru membawa pertanyaan besar. Desir rasa tidak tenang mulai merayap ke dalam dirinya. Jika foto tersebut memang manipulasi, artinya seseorang sengaja ingin dia mengetahuinya. Namun untuk tujuan apa? Ia mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa terburu-buru mengambil kesimpulan hanya akan membuatnya tersesat di awal penyelidikan. Roy lalu meninggalkan kursinya dan berjalan ke jendela. Air hujan turun membentuk garis-garis panjang di kaca, menciptakan bayangan berlapis-lapis. Ia memandangi kegelapan malam,
mencari inspirasi, tetapi satu hal terus menyeruak ke pikirannya, siapa pengirim foto itu? Ia kembali duduk dan memperbesar bagian cap lembaga pada dokumen. Cap itu tampak seperti stempel asli, namun warnanya terlalu jernih, seolah tidak pernah menyentuh kertas kasar. Roy menahan napas sejenak. Ketidaksesuaian itu terasa seperti serpihan puzzle yang belum menemukan tempatnya. Ia membuka aplikasi forensik visual yang lebih canggih, memasukkan parameter analisis cahaya dan kedalaman warna. Setelah beberapa menit, grafik muncul, menunjukkan bahwa dokumen dalam foto memiliki tingkat ketajaman berbeda antara teks dan tanda tangan. Seperti dua elemen dari zaman berbeda dipaksakan untuk menyatu. Perlahan, suasana ruang kerja yang sejak tadi tenang berubah menjadi semakin asing. Setiap data baru membuat ruangan seakan mengecil, seperti sedang menyorokkan dirinya ke sudut yang penuh rahasia. Roy mulai merasa bahwa foto itu bukan sekadar kiriman acak, tetapi sebuah pesan tersembunyi yang membutuhkan penafsir yang tepat. Ia menekan tombol simpan, lalu memindai ulang setiap bagian yang mencurigakan. Ketika ia memeriksa detail tertentu di sudut kanan bawah, muncul pola garis yang menyerupai goresan digital. Goresan itu tidak mungkin berasal dari dokumen yang dipotret, itu lebih mirip bekas proses pengeditan. Degup jantungnya bertambah cepat. Ia memutar ulang semua langkah analisis yang telah dilakukan, memastikan tidak ada kesalahan teknis. Namun hasilnya tetap sama, ada banyak ketidaksesuaian yang tidak bisa dianggap kebetulan. Seseorang sengaja merapikan foto itu, dan bukan untuk alasan sederhana. Roy menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengusap wajah perlahan. Ia sadar, semakin jauh ia menyelami foto itu, semakin kuat firasat bahwa kiriman tersebut adalah pintu menuju cerita yang jauh lebih besar. Dan malam yang basah itu, dengan ketukan misterius serta dokumen tak bertuan, adalah awal dari pertanyaan panjang yang belum menemukan ujungnya. Pagi berikutnya, Roy terbangun lebih cepat dari biasanya. Pikiran tentang foto ijazah itu terus mengganggu tidurnya, seolah otaknya menolak beristirahat sebelum menemukan jawaban. Ia langsung menuju ruang kerja, menyalakan komputer, dan membuka kembali file yang semalam membuatnya terjaga hingga larut. Ia menatap layar sambil memegang secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Meski cahaya matahari baru menyentuh sudut ruang, suasananya tetap kemarin, seperti ada bayangan tak terlihat yang mengintai dari balik tumpukan arsip. Roy tahu tugasnya hari itu satu, menemukan asal mula dokumen. Dengan cepat ia menyusun daftar tempat yang harus ia kunjungi. Ia mulai dari perpustakaan tua tempat tersimpan arsip pendidikan era 1980-an. Bangunan itu berada di sudut kota, dikelilingi pepohonan besar yang rimbun. Ketika Roy memasuki ruangan berdebu itu, aroma kertas lama langsung memenuhi indera penciumannya. Ia mendekati meja penjaga arsip, seorang pria sepuh berkacamata tebal. Roy menjelaskan bahwa ia sedang mencari referensi dokumen akademik dari tahun tertentu. Penjaga itu mengangguk singkat, lalu menunjukkan lemari kayu besar berisi kumpulan dokumen asli yang telah dilaminasi agar tidak rusak dimakan usia. Roy mulai membuka satu persatu map, membandingkan tulisan, cap, dan gaya pengetikan. Namun anehnya, dokumen yang ia cari, contoh ijazah dari periode yang sama dengan foto misterius itu, tidak ada. Ia memeriksa katalog, tetapi catatan yang seharusnya mencantumkan dokumen itu justru hilang. Rasa curiga merayap. Ia meminta izin untuk memeriksa rak lain, tetapi hasilnya sama. Semua dokumen yang berkaitan dengan tahun tertentu seolah lenyap diam-diam. Penjaga arsip tampak kebingungan sendiri saat menemukan celah kosong di tempat seharusnya map-map itu disimpan. Tidak puas dengan satu lokasi, Roy melanjutkan pencarian ke beberapa percetakan lama yang dulu pernah mencetak dokumen resmi kampus. Pemilik percetakan menyambutnya dengan ramah, tetapi setelah ditanya tentang format dan alat yang digunakan pada masa itu, jawaban yang muncul saling bertentangan. Ada yang mengaku masih ingat, namun detailnya terlalu kabur. Roy bahkan mengunjungi toko mesin ketik tua yang terkenal sebagai tempat perbaikan alat pengetikan pada era yang sama. Pemiliknya menunjukkan tipe mesin yang digunakan pada masa itu, tetapi bentuk hasilnya jelas berbeda dengan tulisan pada foto misterius yang ia bawa. Satu demi satu petunjuk yang Roy harapkan justru menjauh. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menghapus jejak masa lalu. Setiap tempat yang ia datangi memberi gambaran samar, namun tidak satu pun menjawab pertanyaan tentang keaslian font dalam foto tersebut.
Ketika sore tiba, Roy kembali ke mobil dengan wajah letih. Namun di balik rasa capek itu, ada keyakinan baru, foto itu tidak mungkin muncul tanpa tujuan. Seseorang ingin ia memeriksanya, tetapi pada saat yang sama ada pihak lain yang tampaknya berusaha menghapus bukti pembandingnya. Saat melajukan mobil ke arah rumah, pikirannya terus berputar. Jika dokumen asli benar-benar tidak lagi tersimpan dimanapun, berarti ada agenda besar yang dimainkan. Dan ia kini berada tepat di tengah lingkaran tersebut, terjebak dalam permainan yang baru ia pahami permukaannya. Roy menatap langit yang mulai gelap, merasakan beban misteri semakin menekan. Ia tidak sadar bahwa penyelidikannya telah menarik perhatian pihak-pihak tertentu. Dan sebelum malam itu berakhir, sebuah pesan baru akan datang, membawa arah penyelidikan ke tahap yang tak pernah ia bayangkan. Gejolak di dalam hati Roy semakin sulit dikendalikan setelah kunjungannya ke perpustakaan tua itu. Malam berikutnya, ia duduk di meja kerjanya sambil menatap tumpukan dokumen yang semakin memenuhi ruangan. Pikirannya berkecamuk, mencoba menghubungkan detail kecil yang ia temukan dengan pernyataan para saksi yang mulai berdatangan. Di luar, hujan turun tanpa henti, seolah ikut menambah tekanan pada suasana yang sudah penuh ketegangan. Salah satu dokumen memuat catatan akademik lama dari universitas yang menjadi pusat tuduhannya. Meski belum ada yang janggal secara langsung, Roy merasa ada pola yang tertutupi. Ia membaca kembali pernyataan seorang mantan staf administrasi yang mengaku kehilangan beberapa berkas pada tahun-tahun tertentu. Pengakuan itu samar, tetapi cukup untuk menyalakan kembali semangat Roy memeriksa lebih jauh. Keesokan paginya, Roy menerima pesan tak dikenal yang berisi foto lembar arsip yang tampak kabur. Pengirimnya tidak mencantumkan identitas, hanya menulis bahwa dokumen itu penting untuk membuka tabir. Roy mencoba meningkatkan resolusi foto tersebut, namun hasilnya tetap tak memuaskan. Meski begitu, ia yakin bahwa seseorang sedang mencoba memberi petunjuk tanpa ingin terlibat langsung. Roy memutuskan menyusuri kontak lamanya yang pernah bekerja sebagai teknisi database di sebuah institusi pendidikan besar. Ia berharap orang itu dapat membantunya menilai keaslian pola format pada foto tersebut. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kedai kecil yang jauh dari keramaian agar tidak menarik perhatian pihak-pihak yang mungkin merasa terusik oleh pencariannya. Ketika teknisi itu melihat foto tersebut, wajahnya langsung berubah serius. Ia menjelaskan bahwa format arsip itu memang pernah digunakan, tetapi hanya untuk 1 tahun tertentu sebelum sistem diperbarui. Hal ini membuat Roy semakin penasaran, karena tahun yang dimaksud bertepatan dengan periode yang paling banyak diperdebatkan. Penjelasan itu membuka celah baru yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Roy kembali ke rumah dengan langkah tergesa. Ia menyalakan komputernya dan mulai mencocokkan informasi yang baru ia dapat dengan berkas lain yang sudah ia kumpulkan. Makin lama, ia merasa seolah sedang membuka puzzle besar yang potongannya tersebar di berbagai sudut. Meskipun begitu, beberapa bagian masih tampak saling bertolak belakang. Di tengah kelelahan yang mulai menguasai, Roy menerima telepon dari salah seorang rekannya yang selama ini mengamati kasus tersebut dari jauh. Rekannya itu memberitahu bahwa ada rumor mengenai seseorang yang ingin menghalangi penyelidikan Roy, meski tidak jelas siapa dan apa tujuannya. Informasi tersebut membuat Roy semakin waspada, namun tidak membuatnya mundur sedikit pun. Saat malam kembali turun, Roy memilih keluar rumah untuk mendinginkan kepala sambil mengamati suasana kota yang tampak tenang. Lampu jalan memantulkan bayangan panjang di trotoar basah, menciptakan atmosfer misterius yang seolah menyatu dengan pergulatan yang sedang ia hadapi. Udara dingin sedikit membantu menenangkan pikirannya yang terus bekerja tanpa henti. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Kali ini ada rekaman suara yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Suara tersebut terdengar tergesa namun jelas, menyebutkan bahwa ada arsip lama yang tidak pernah dipublikasikan, dan masih tersimpan di sebuah ruangan administrasi yang jarang diakses. Roy tertegun, merasa seperti sedang dituntun oleh tangan-tangan yang ingin ia menemukan sesuatu, entah dengan niat baik atau buruk. Ia kembali ke rumah dengan langkah cepat untuk menyiapkan rencana ke lokasi yang dimaksud. Sebelum tidur, ia menempelkan peta kecil di dinding ruang kerjanya dan menandai semua titik penting yang sudah ia kunjungi. Pola itu mulai terlihat seperti jejaring rumit yang saling terhubung, seolah mengarahkan dirinya ke satu pusat kebenaran yang belum terbuka.
Rasa penasaran Roy berubah menjadi dorongan kuat yang tidak bisa ia abaikan. Semakin dalam ia terjun, semakin ia merasa bahwa kasus ini bukan hanya tentang dokumen, tetapi tentang rangkaian peristiwa lama yang mungkin sengaja dikaburkan. Ia sadar bahwa setiap langkah membawa risiko, namun ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dengan semangat baru, Roy bertekad untuk mendatangi lokasi yang disebut dalam rekaman suara itu. Ia yakin babak baru dari penyelidikannya akan dimulai, dan apapun yang ia temukan di sana mungkin menjadi titik balik yang menentukan arah pencariannya selanjutnya. Malam itu, ia menutup mata dengan pikiran penuh rencana dan dugaan yang berkejaran. Pagi itu, Roy bangun lebih awal dari biasanya. Cuaca masih berkabut, namun ia merasa ada urgensi yang mendorongnya untuk segera bergerak. Ia memeriksa kembali rekaman suara dari nomor tak dikenal itu, mencoba menangkap detail kecil yang mungkin terlewat. Nada suara pengirimnya terdengar seperti seseorang yang sedang ketakutan, memberi petunjuk namun ingin tetap berada dalam bayang-bayang. Roy menyiapkan dokumen-dokumen penting dan memasukkannya ke dalam tas selempang lusuh yang sudah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia memastikan ponselnya terisi penuh, lalu memeriksa rute menuju gedung administrasi yang disebutkan. Lokasinya cukup terpencil dan jarang dikunjungi, bahkan oleh staf kampus sendiri, sehingga membuat Roy semakin yakin bahwa tempat itu menyimpan sesuatu. Setibanya di area kampus, suasana tampak sepi karena akhir pekan. Hanya beberapa pekerja kebersihan yang terlihat sibuk di kejauhan. Roy menyelinap menuju gedung tua yang dinding luarnya dipenuhi tanaman rambat. Pintu utamanya terlihat tertutup rapat, namun jendela samping agak renggang, memberi celah cukup lebar bagi seseorang yang nekat masuk tanpa izin resmi. Roy memutuskan mengambil risiko. Ia melangkah perlahan, memastikan tidak ada yang mengawasi. Setelah berhasil masuk melalui jendela, ia mendapati ruangan besar dengan barisan lemari arsip berdebu yang tampak tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Suasana di dalam ruangan begitu sunyi hingga setiap langkahnya terdengar menggema. Ia menyalakan senter kecil dan mulai memeriksa satu persatu laci lemari. Beberapa berkas sudah lapuk, namun sebagian masih cukup utuh. Roy mengamati setiap detail, mencari arsip yang mungkin berkaitan dengan tahun-tahun yang ia curigai. Sesekali ia berhenti untuk mencatat nomor kode yang tampak mencurigakan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah laci yang terlihat berbeda dari lainnya. Bagian pinggirnya tampak seperti pernah dibuka paksa, meninggalkan bekas goresan halus. Roy menarik laci itu perlahan, dan seketika aroma kertas tua memenuhi ruangan. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen yang dibungkus kain kusam berwarna coklat. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Roy membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa lembar arsip yang formatnya mirip dengan foto kabur yang ia terima sebelumnya. Namun, dokumen ini jauh lebih jelas dan masih memiliki cap resmi yang tampak autentik. Satu detail kecil langsung menarik perhatiannya, tanggal pembaruan data yang tidak sesuai dengan catatan sistem modern. Ia menelaah dokumen itu satu persatu, mencoba mencari keterkaitan dengan teori yang selama ini ia kembangkan. Semakin lama ia membaca, semakin besar rasa penasaran yang menekannya. Ada pola yang menandakan kemungkinan terjadinya kekosongan data pada periode tertentu, namun penyebab pastinya masih belum dapat ia temukan. Di tengah kesibukannya meneliti arsip, Roy mendengar suara samar di luar ruangan. Langkah ringan yang bergerak mendekat tanpa ritme jelas. Ia segera mematikan senter dan bersembunyi di balik lemari besar. Suara itu semakin dekat, membuat Roy menahan napas sambil mencoba mengenali siapa yang datang. Ia tidak tahu apakah itu staf kampus atau seseorang yang memiliki tujuan lain. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, suara itu perlahan menjauh. Roy tetap berdiam sejenak sebelum kembali bekerja. Ia sadar bahwa kini ia bukan satu-satunya yang mengetahui pentingnya ruangan tersebut. Mungkin orang lain juga sedang mencari sesuatu, atau mencoba memastikan tidak ada yang menggali terlalu dalam. Dengan cepat, Roy memotret seluruh dokumen menggunakan ponselnya. Setelah memastikan semuanya terdokumentasi dengan jelas, ia mengembalikan arsip itu ke tempat semula agar keberadaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam benaknya, ia tahu langkah berikutnya akan jauh lebih berisiko karena ia telah memasuki wilayah yang mengundang perhatian banyak pihak.
Setelah keluar dari gedung tersebut melalui jalan yang sama, Roy merasakan campuran antara rasa lega dan kegelisahan. Ia berhasil menemukan petunjuk baru, tetapi juga sadar bahwa jejaknya mungkin sudah tercium oleh seseorang yang tidak ia kenal. Namun apapun risikonya, penemuan hari itu membawanya selangkah lebih dekat ke inti misteri yang selama ini ia kejar. Setelah kembali ke rumah, Roy langsung mengunci pintu dan menurunkan tirai jendela. Ia tahu langkahnya di gedung administrasi pasti meninggalkan jejak. Dengan tangan sedikit bergetar, ia memindahkan foto-foto arsip ke layar laptop agar dapat menelitinya lebih detail. Cahaya dari monitor menyorot wajahnya yang terlihat tegang namun penuh tekad. Ia memperbesar salah satu lembar arsip yang memuat data mahasiswa pada tahun yang selalu menjadi pusat rumor. Beberapa angka tampak seolah pernah dikoreksi lalu ditimpa ulang, meninggalkan bayangan tipis yang hanya terlihat jika diperbesar. Roy menyadari bahwa perbedaan kecil seperti itu bisa menjadi kunci membongkar sesuatu yang selama ini tertutup rapat. Pikirannya makin berputar ketika menemukan kolom catatan tambahan yang ditulis dengan gaya huruf berbeda. Tulisan itu seakan ditambahkan oleh seseorang yang bekerja di luar prosedur resmi. Meski sulit terbaca, Roy merasa kata-katanya berhubungan dengan proses verifikasi ulang, sesuatu yang tidak pernah ia dengar dari para saksi sebelumnya. Malam semakin larut ketika ponsel Roy kembali bergetar. Pesan itu hanya berisi satu kalimat singkat, "Berhenti mencari. Ini bukan wilayahmu." Roy memandangi pesan tersebut beberapa kali, mencoba mencari petunjuk dari cara penulisannya. Tidak ada ancaman langsung, namun makna tersembunyi di balik kalimat itu justru membuatnya merinding. Untuk memastikan pikirannya tetap jernih, Roy memutuskan membuat catatan terstruktur mengenai temuan hari itu. Ia menyusun dua kemungkinan besar, apakah arsip itu memang pernah diubah tanpa sepengetahuan publik, atau justru ada pihak yang sengaja menciptakan kebingungan agar isu terus berkembang. Kedua kemungkinan itu sama-sama membuka jalan panjang menuju misteri yang lebih dalam. Saat Roy sedang menuliskan analisisnya, aliran listrik rumahnya tiba-tiba padam selama beberapa detik. Kegelapan singkat itu cukup membuatnya panik. Ia segera memeriksa jendela dan melihat jalanan sepi tanpa kejanggalan. Namun instingnya berkata bahwa kejadian itu bukan kebetulan, terutama setelah pesan ancaman sebelumnya. Ketika listrik menyala kembali, Roy memutuskan untuk menyimpan salinan foto arsip di beberapa perangkat berbeda. Ia tahu informasi itu bisa menghilang kapan saja jika ada pihak yang mencoba menghapus jejak. Langkah ini membuatnya sedikit lebih tenang, walau rasa curiga tetap menggelayut di pikiran. Keesokan paginya, Roy menemui seorang ahli dokumen yang sudah lama ia kenal. Ia tidak membawa arsip fisiknya, hanya menunjukkan foto-foto yang telah diperbesar. Sang ahli terlihat terpaku cukup lama sebelum berkata bahwa pola tinta pada beberapa bagian arsip menunjukkan tanda-tanda revisi manual pada periode di mana seharusnya sistem pencatatan sudah berjalan secara digital. Temuan ini membuat Roy semakin yakin bahwa ada cerita yang jauh lebih kompleks di baliknya. Namun, sang ahli juga memperingatkan bahwa banyak pihak tidak ingin masa lalu diselidiki dengan terlalu mendalam. Ia menyarankan Roy berhati-hati, mengingat setiap dokumen yang menunjukkan ketidakwajaran bisa memicu reaksi dari orang-orang yang merasa terancam. Roy mengangguk, menyadari bahwa penelitian ini sudah berada di titik sensitif. Sekembalinya dari pertemuan itu, Roy tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah taman kecil untuk menenangkan diri sambil mengamati lalu lalang orang yang tidak mengenal dirinya. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Paranoia itu bukan tanpa alasan, mengingat semakin banyak tanda bahwa ada pihak lain yang bergerak di sekitar penyelidikannya. Saat matahari mulai meredup, Roy memutuskan melanjutkan upayanya meski rasa cemas terus mengganggu. Ia tahu bahwa semakin dalam ia terjun, semakin besar kemungkinan menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Tetapi mundur bukan lagi pilihan, terutama setelah ia melihat bagaimana dokumen-dokumen itu menunjukkan ketidaksesuaian yang terlalu signifikan untuk diabaikan. Dengan langkah berat namun mantap, Roy pulang sambil membawa tekad yang baru. Ia berencana menelusuri siapa sebenarnya pengirim rekaman suara itu dan mengapa orang tersebut memilih membantunya dari kegelapan. Karena pada akhirnya, Roy sadar bahwa kunci berikutnya mungkin justru berada pada sosok misterius yang hingga kini belum menampakkan diri. Setibanya di rumah, Roy merasa suasana malam seolah lebih sunyi dari biasanya.
Angin yang berhembus di luar jendela membawa aroma embun bercampur kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memutuskan untuk memutar kembali rekaman suara yang pernah dikirim oleh orang misterius itu, mencoba meneliti intonasi dan suara latar yang mungkin memberi petunjuk tentang lokasi si pengirim. Namun, setiap kali ia memutar rekaman itu, hanya terdengar desingan halus yang mempertebal rasa penasaran. Roy kemudian membuka kembali peta yang terpasang di dinding ruang kerjanya. Ia menghubungkan garis baru dari gedung administrasi menuju tempat pertemuan dengan para saksi sebelumnya. Lambat laun, jejaring itu membentuk pola yang tampak seperti lintasan seseorang yang sengaja mengarahkan langkahnya. Hal itu membuat Roy bertanya-tanya, apakah ia sedang memimpin penyelidikan, atau justru sedang dipandu oleh seseorang yang mengetahui seluruh rute lebih dahulu. Saat ia sedang memikirkan hal itu, sebuah amplop tipis masuk dari bawah pintu rumahnya. Roy tersentak, lalu buru-buru mengambilnya. Tidak ada nama atau tanda pengirim, hanya kertas putih polos yang tampak seperti dicetak terburu-buru. Saat membuka amplop tersebut, ia menemukan selembar foto hitam putih yang menampilkan ruangan arsip yang pernah ia datangi, namun diambil dari sudut yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Foto itu memperlihatkan seseorang sedang memeriksa laci yang sama dengan yang ia buka sehari sebelumnya. Wajah orang itu tidak terlihat karena bayangan lemari menutupi sebagian besar tubuhnya, tetapi postur dan gerakannya tampak terlalu tenang untuk dianggap kebetulan. Roy merasakan sensasi dingin menjalar ke punggungnya. Ada yang sedang memperhatikan setiap gerakannya, lebih dekat daripada yang ia perkirakan. Setelah memandangi foto itu cukup lama, Roy menyadari satu detail kecil yang menonjol, jam dinding yang terlihat di pojok ruangan menunjukkan waktu 2 jam sebelum ia memasuki tempat tersebut. Artinya, seseorang sudah berada di ruangan itu lebih dulu dan mungkin mengetahui bahwa Roy akan datang. Penemuan itu mengubah seluruh pola pikirnya mengenai posisi dirinya dalam penyelidikan ini. Roy mencoba menenangkan diri dengan menyiapkan segelas air panas. Ia duduk di sofa sambil mencoba merangkai kembali peristiwa terakhir. Namun pikiran itu terus kembali pada kemungkinan bahwa orang misterius itu bukan hanya pengamat, tetapi seseorang yang memiliki tujuan tertentu dengan menuntunnya ke arah yang sudah ditentukan. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya sedang dibawa menuju kebenaran atau justru ke perangkap yang lebih dalam. Ketika ia hendak kembali ke ruang kerja, terdengar ketukan ringan di pintu belakang rumahnya. Suara itu begitu pelan, seolah berasal dari seseorang yang tidak ingin menarik perhatian tetangga. Roy menahan napas, mendengarkan apakah ketukan itu akan berulang. Namun setelah beberapa detik, suara itu menghilang begitu saja. Ia memutuskan tidak membuka pintu karena instingnya mengatakan bahwa itu bukan tamu biasa. Untuk mengalihkan stres, Roy kembali meneliti foto arsip di laptop. Kali ini ia memperhatikan tanda tangan yang tercetak di sudut bawah halaman. Tanda tangan itu tampak seperti milik pejabat akademik, tetapi gaya penulisannya berubah pada tahun-tahun tertentu. Perubahan pola itu menguatkan hipotesis bahwa ada intervensi pada beberapa dokumen setelah tanggal pencetakan aslinya. Roy segera menyalin tanda tangan tersebut dan membandingkannya dengan berbagai arsip digital yang tersedia di internet. Ia menemukan bahwa gaya lengkungan pada huruf pertama berbeda jauh dengan tanda tangan resmi yang tercatat secara publik. Perbedaan itu mungkin tidak terlihat oleh orang awam, tetapi cukup jelas bagi seseorang yang terbiasa menganalisis dokumen. Roy merasa ia semakin dekat pada benang merah yang selama ini ia cari. Namun sebelum ia sempat menyimpulkan sesuatu, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan ancaman maupun rekaman suara, melainkan sebuah peta digital dengan titik lokasi yang menyala merah. Tidak ada teks apapun yang menyertainya. Titik itu berada di pinggir kota, di sebuah area yang dikenal sebagai gudang penyimpanan lama yang sudah tidak digunakan. Roy menatap layar itu cukup lama, mempertimbangkan apakah ini petunjuk baru atau jebakan lainnya. Ia menutup ponsel dan berdiri di depan jendela, memandangi gelapnya malam yang membungkus rumahnya. Lampu jalan menyala redup, dan bayangan pepohonan tampak bergerak pelan tertiup angin. Roy menyadari bahwa langkah berikutnya harus ia ambil dengan penuh perhitungan. Bagaimanapun juga, seseorang di luar sana sedang menunggunya, entah untuk membuka kebenaran, atau menghentikan upayanya selamanya. Dengan keputusan bulat, Roy bersiap untuk mendatangi titik lokasi itu keesokan harinya.
Ia tahu bahwa jawabannya semakin dekat, dan setiap petunjuk, baik dari sahabat maupun dari bayang-bayang, memaksanya untuk terus maju meski bahaya semakin merayap. Ia memejamkan mata sejenak, berharap esok hari membawa terang baru dalam teka-teki yang semakin rumit itu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya ketika Roy bersiap menuju lokasi gudang tua yang ditandai dalam peta misterius yang ia terima semalam. Ia membawa hanya peralatan dasar agar tidak mencuri perhatian, senter kecil, buku catatan, dan ponsel. Dalam perjalanan, pikirannya terus berputar, mencoba menebak siapa sebenarnya sosok yang selama ini memandu langkahnya dari kejauhan. Gudang tua itu terletak di bagian kota yang jarang dikunjungi, dikelilingi pepohonan besar yang tampak seperti penjaga bisu. Bangunannya berdiri rapuh, dengan dinding kusam dan pintu besi berkarat yang masih setengah menggantung. Roy melangkah pelan, memastikan tidak ada yang mengikutinya sejak rumah. Tidak lama, ia menemukan pintu samping yang terbuka sedikit, seolah seseorang telah menunggu kedatangannya. Begitu ia masuk ke dalam, aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kosong, kecuali satu sudut yang tertata lebih rapi dibandingkan area lain. Di sana terdapat meja kecil dengan tumpukan dokumen yang sudah dipersiapkan seolah seseorang ingin Roy membacanya segera. Cahaya matahari masuk melalui celah atap, menciptakan bayangan panjang yang menambah kesan misterius. Roy mendekati meja itu dengan langkah hati-hati. Tumpukan dokumen itu ternyata berisi arsip lama universitas, format yang sama dengan yang ia temukan sebelumnya, namun jauh lebih lengkap. Beberapa halaman bahkan memiliki cap resmi yang tidak pernah ia lihat dalam publikasi akademik manapun. Hal itu membuat Roy yakin bahwa dokumen tersebut bukan sembarang koleksi, melainkan bagian dari catatan yang sengaja disembunyikan. Saat ia membalik satu persatu halaman, langkah kaki lembut terdengar dari arah pintu belakang. Roy menoleh cepat, namun sosok itu berhenti tepat di bayangan gelap ruangan. Dengan suara tenang, orang itu berkata bahwa ia tidak datang untuk menghalangi, melainkan memastikan Roy memahami keseluruhan gambaran sebelum mengambil kesimpulan. Suara itu sama seperti rekaman yang ia terima beberapa hari lalu. Roy mencoba melihat wajahnya, namun cahaya dari belakang menutupi sebagian besar ciri fisiknya. Sosok itu kemudian menjelaskan bahwa arsip yang ada di meja adalah bagian dari proses administratif yang pernah bermasalah akibat perubahan sistem pada masa transisi. Menurutnya, beberapa ketidaksesuaian muncul bukan karena ada niat jahat, melainkan karena pencatatan manual dan digital tidak berjalan seragam. Roy tidak langsung percaya, namun ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sosok itu tampak memahami detail teknis yang bahkan tidak diketahuinya saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa isu mengenai dokumen-dokumen tersebut telah dimanfaatkan banyak pihak selama bertahun-tahun, sehingga kebenaran asli terkubur di bawah tumpukan rumor dan kepentingan. Setelah memberi penjelasan panjang, orang misterius itu berjalan mendekat, meletakkan satu amplop kecil di atas meja, lalu mundur perlahan. Di dalam amplop itu terdapat satu lembar dokumen verifikasi final yang membenarkan bahwa arsip sebenarnya telah diverifikasi ulang oleh pihak kampus pada masa lampau. Dokumen itu memiliki tanda tangan autentik dan cap resmi yang sulit dipalsukan. Bagi Roy, ini adalah bagian terakhir dari teka-teki panjang yang selama ini ia kejar. Roy memandangi dokumen tersebut cukup lama. Ada rasa lelah, lega, dan juga kehampaan yang bercampur di dadanya. Perjalanan panjang penuh intrik, ancaman, dan petunjuk samar membawanya ke jawaban yang ternyata tidak sehitam putih yang ia bayangkan. Kadang, kebenaran bukan tentang siapa yang salah, tetapi bagaimana realitas pernah direkayasa oleh banyak kepentingan hingga sulit dikenali. Ketika Roy ingin bertanya lebih jauh, sosok misterius itu sudah melangkah pergi menuju pintu belakang, kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Roy tidak mengejarnya, karena ia tahu misteri itu tidak sepenuhnya hilang, hanya disimpan oleh seseorang yang memilih tetap hidup dalam bayang-bayang. Mungkin suatu hari ia akan muncul kembali, mungkin juga tidak. Roy mengumpulkan seluruh dokumen itu dan keluar dari gudang dengan langkah perlahan. Cahaya sore menyambutnya, memberikan ketenangan setelah pergulatan panjang. Ia merasa mencapai akhir dari perjalanan yang menguras energi, meski beberapa detail masih menyisakan tanda tanya. Namun ia mengerti bahwa tidak semua kebenaran harus dibongkar ke permukaan, terutama jika justru membuka luka lama yang tak perlu diungkit.
Malam itu, Roy duduk di ruang kerjanya sambil memandangi peta yang pernah ia coret penuh garis dan tanda. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan seluruh beban yang menekan pikirannya selama ini. Ia menutup folder penyelidikannya, menandainya sebagai kasus yang selesai. Walau tidak semua rahasia terungkap, ia telah berjalan sampai batas yang ia bisa capai. Dengan hati yang akhirnya menemukan ketenangan, Roy memutuskan untuk mengakhiri pencariannya. Perjalanan itu mengubahnya, bukan hanya sebagai analis, tetapi sebagai manusia yang belajar bahwa kebenaran kadang tidak berada di tengah sorotan, melainkan tersembunyi di sela-sela cerita yang tak pernah diceritakan. Dan malam itu, ia menutup laptopnya, menutup bab terakhir dari kisah panjang yang akhirnya menemukan ujung.